Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Novina Rakmalia dan teman saya Arlia Sabrina Utami. Di sini kami akan memaparkan tugas untuk proyek 2 Ekonometrika 1. Selanjutnya akan diestimate oleh Arlia. Silakan Arlia. Baik, terima kasih Novi. Jadi, kita akan mengestimate tugas 1. Yang pertama, saya akan, karena ini datanya cross section, jadi pilih yang undepth, terus observationnya ada 64. Nah, tadi itu datanya udah saya masukin Excel, terus kalau udah dimasukin Excel, jangan lupa di copy, terus kita masukin ke Diffuse. Klik empty group, panahnya jangan lupa dikeatasin. Nah, terus kita paste. Nah, aku mau jelasin sedikit. Jadi CM ini adalah angka kembalita, FLR ini tingkat kepandaian baca wanita, dan PGNP ini adalah PNB per kapitanya. Lalu kita akan mengestimasi model yang versi benarnya. Jadi ini jangan lupa dikasih nama dulu. Jadi namanya itu grup 1. Terus kita copy objek biar dia nggak hilang, kita hapus dulu. Terus kita proc make equation. Nah, jadi yang pertama itu dia C-nya pindahin ke setelah CM di sini. Nah, ini adalah klik OK. Ini adalah contoh hasil estimasi yang benar, versi benarnya. Jangan lupa dikasih nama equation model benar. Klik OK. Nah, ini akan otomatis kesimpan di eViews ya teman-teman. Nah, ini adalah hasil estimasinya. Nah, selanjutnya aku mau estimasi model estimasi yang salah. Nah, ini tuh termasuk omit karena dia akan menghilangkan salah satu variabelnya, yaitu nanti bakal ngilangin variabel dari FLR ini. Caranya itu klik proc lagi, terus make equation. Nah, C-nya ini kita pindahin lagi ke setelah CM. Tapi FLR-nya ini kita hapus. Jadi tinggal CM, C sama PGNP aja. Terus klik OK. Nah, ini adalah contoh data unit variabel. Jangan lupa dikasih nama. Oke. Nah, kamu mau jelasin estimate yang selanjutnya nggak, Nov? Apa aku aja? Boleh aku aja, Li. Aku izin share screen ya. Oke. Apa udah keliat, Li? Udah. Aku hapus dulu ya. Sebelumnya aku udah ngerjain, tapi ini aku hapus dulu. Delete. Oke. Pertama kita buka dulu untuk grup 1. Terus kita ke proc kayak tadi, kayak yang Arlia. Habis ke proc kita ganti ini itu cuman ada variabel C sama PGNP. Ya. Jadi C di sini. Terus CM-nya diganti FLR karena dia termasuk irrelevant variabel. Jadi kita mau nambahin variabel irrelevant. Ya. CM-nya kita ganti FLR. Terus ini PGNP. Udah bener kan, Li? Sudah. Oke, kita klik OK.
Ini untuk hasil model estimasi irrelevant variabel dengan mengganti variabel dependent CM ke FLR. Jadi di sini kami akan menginterpretasikan estimate yang telah kami lakukan. Yang pertama itu untuk model estimasi yang benar. Di sini bisa dilihat persamaan regresinya. CM sama dengan 263,6416 min 2,231586, FLR min 0,005647 PGNP. Untuk interpretasinya sendiri itu C sama dengan 263,64. Maksudnya ketika FLR dan PGNP bernilai 0, nilai prediksi CM adalah 263,64. Selanjutnya FLR itu min 2,2316. Setiap kenaikan satuan pada FLR, 1% satuan pada FLR akan menurunkan CM sebesar 2,2316 satuan ceteris paribus. Koefisien ini signifikan pada tingkat 1% dengan P value-nya itu 0,0000. Selanjutnya PGNP-nya itu sebesar min 0,0056. Setiap kenaikan satu satuan pada PGNP akan menurunkan CM sebesar 0,0056 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien ini juga signifikan pada tingkat 1%, p-value-nya 0,0065. Untuk F statistiknya sendiri itu ada 73,83 dengan probabilitas 0,000, menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan. Artinya FLR dan PGNP secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap CM. Selanjutnya ada S-squared. Terus tuh untuk nilainya sendiri itu ada 0,7077, sekitar 70,77%. Variasi dalam variabel CM dapat dijelaskan oleh variabel FLR dan PGNP. Selanjutnya ada adjusted R-squared, itu berjumlah 0,6981 disesuaikan terhadap jumlah variabel, tetap menunjukkan model cukup baik dalam menjelaskan variasi data. Selanjutnya ada Durbin-Weston statistik, itu nilainya itu 2,186. Nilai ini mendekati 2. Nah, itu mengidentifikasikan tidak hanya autokorelasi dalam residual model. Asumsi klasik tidak terpenuhi. Kesimpulan dari model ini itu model ini paling tepat dan memiliki validasi statistik yang kuat. Penambahan FLR secara signifikan meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi CM. Efek FLR sangat kuat dan bermakna secara ekonomi, menjadikan model ini model utama untuk digunakan dalam analisis dan interpretasi kebijakan. Selanjutnya ada model estimasi yang salah atau menghilangkan FLR sebagai contoh omitted variable. Hasilnya itu sebagai berikut, bisa dilihat. Nah, saya buka salah. Untuk interpretasinya sendiri itu bisa dilihat persamaan regresinya di sini bisa dilihat. Dan untuk interpretasi tersendiri itu C-nya itu sebesar 157,4224244. Maksud itu jika nilai PGNP sama dengan 0, maka nilai CM diprediksi sebesar 1574244 dalam konteks nyata. Ini nilai teoritis karena PGNP sama dengan 0, hampir mustahil secara ekonomi. Selanjutnya itu ada PGNP sebesar min 0,011364. Artinya itu koefisien negatif menunjukkan bahwa jika PGNP naik 1 unit, maka CM akan turun sebesar 0,011364 unit. Ini mengindikasikan hubungan negatif antara pendapatan nasional bruto per kapita dan konsumsi masyarakat. Selanjutnya ada nilai statistik. Itu sebesar minus 3,515661 dengan p-value-nya itu 0,0008.
menandakan bahwa PGNP signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 1%, 5%, dan 10%. Untuk R-squared-nya sendiri itu ada 0,1662, maksudnya itu sekitar 16,62% variasi dari variabel CM dapat dijelaskan oleh PGNP. Selanjutnya ada adjusted R-squared-nya itu ada 0,1528. Setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan observasi, model menjelaskan sekitar 15,28% variasi CM. Selanjutnya itu ada Durbin-Watson, itu sebesar 1,931. Nilai ini mendekati 2 yang mengindikasikan tidak ada autokorelasi dalam residual, baik positif maupun negatif. Nah, kesimpulan dari model salah ini itu menemukan bahwa PGNP berpengaruh signifikan dan negatif terhadap CM. Namun karena nilai R-squared tergolong rendah, model ini belum cukup kuat untuk prediksi dan kemungkinan perlu variabel tambahan untuk memperbaiki daya penjelas model. Mungkin interpretasi yang terakhir akan dibacakan oleh Arlia. Selanjutnya, saya akan membacakan hasil interpretasi dari irrelevan variabel yang mengganti variabel dependent CM ke FLR. Jadi, ini adalah hasil estimasinya. Persamaan regresinya yaitu FLR sama dengan 47,597 sekian plus 0,002562 PGNP. Interpretasinya yang pertama intercept-nya itu adalah 47,597, yang berarti jika PGNP sama dengan 0, maka nilai prediksi FLR adalah 47,59 sekian dalam satuan FLR yang digunakan. Yang kedua, PGNP-nya 0,002562, artinya kenaikan satu satuan PGNP akan meningkatkan FLR sebesar 0,002621 satuan. Efeknya kecil tapi signifikan, P-nya sama dengan 0,0319, R-square-nya sama dengan 0,0721, artinya hanya sekitar 7,21% variasi dalam FLR yang dapat dijelaskan oleh PGNP. Sisanya 92,79% dipengaruhi faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini, menandakan bahwa hubungan PGNP terhadap FLR bersifat lemah meski signifikan. Selanjutnya, adjust R-square yaitu 0,0571 menunjukkan tingkat penyesuaian setelah memperhitungkan jumlah variabel independen. Karena hanya ada satu variabel, nilainya tidak jauh berbeda dengan R-square biasa. Selanjutnya ada SE of regression-nya 25,25, nunjukin kalau rata-rata kesalahan prediksi model itu cukup besar, mendekati separuh dari nilai rata-rata FLR-nya yaitu 51,19. Selanjutnya, F-statistik dengan P-value-nya itu nunjukin kalau model ini secara keseluruhan signifikan, artinya PGNP secara keseluruhan berkontribusi signifikan terhadap penjelasan FLR. Dan yang terakhir, Durbin-Watson 2,08. Nilai ini kan mendekati 2, artinya tidak ada autokorelasi dalam residual dan asumsi klasiknya terpenuhi. Jadi kesimpulan dari irrelevan variabel ini adalah variabel PGNP dalam model menjelaskan FLR bersifat signifikan secara statistik namun hanya menjelaskan 7,21% variasi FLR atau R-square-nya rendah. Jadi meskipun PGNP berpengaruh nyata, ia belum memenuhi syarat sebagai variabel penjelas yang sempurna karena kontribusi penjelasannya terhadap FLR masih sangat terbatas. Oke, sekian pemaparan Sudah. untuk tugas pertama kami. Selanjutnya saya akan mengestimate untuk data 7.3. Pertama kita ke new load file, terus kita pilih itu, terus ini kita isi 51. Kemudian kita ke quick empty group, kursornya kita arahin paling atas, terus kita paste. Sebelumnya saya udah nge-copy datanya ya di Excel, jadi kita tinggal paste aja, bisa dilihat. Terus kita simpan, kasih nama, kita save dulu
model lin ya, Li. Jadi C-nya itu dipindahin ke setelah variabel Y. Oke. Terus tinggal klik OK. Ini untuk model lin. Oke, setelah itu kita buat yang model log macro operation. Untuk yang log tersendiri itu C-nya sama setelah variabel Y, namun variabel Y dan L dan K itu dilogkan. Log dalam, maaf, dalam kurung Y. Ini salah, guys. Log dalam kurung Y, log dalam kurung L setelah itu log dalam kurung K. Nah, ini untuk yang log. Oke, Arlia bisa dilihat pengerjaan estimate-nya benar atau enggak. Bisa minta tolong dikoreksi ya kalau salah. Betul. Silakan, interpretasinya akan dibacakan oleh Arlia. Oke. Jadi interpretasi dari yang pertama, model lin itu dia, jadi model regresinya itu Y sama dengan 233,6216 plus 47,98736 L plus 9,951891 K. Jadi dia interceptnya ini kan yang 233 ini, 233 sekian. Dia ini tidak signifikan secara statistik karena probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Artinya L dan K-nya sama dengan 0. Nilai Y diperkirakan sebesar 233,6 sekian, namun nilai ini tidak berarti secara ekonomis atau statistik. Selanjutnya, koefisien L-nya itu 47,98 sekian, artinya tiap tambahan 1 unit tenaga kerja akan meningkatkan output sebesar 47,98 sekian unit. Itu adalah signifikan secara statistik karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, koefisien K itu 9,95 sekian, artinya tiap tambahan 1 unit modal akan meningkatkan output sebesar 9,95 sekian unit, juga signifikan secara statistik karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Terus F statistiknya itu dia sama probabilitas F statistiknya ini menunjukkan bahwa keseluruhan modelnya signifikan. Artinya variabel L dan K secara bersama-sama berpengaruh terhadap output Y. Terus R square-nya ini 0,9811 ini modelnya itu menjelaskan 98,11% variasi dalam output Y ini, berarti modelnya sangat baik dalam menjelaskan variasi data. Terus adjust R square-nya itu 0,98. Setelah dikoreksi karena jumlah variabel dia itu tetap tinggi, jadi mengonfirmasi bahwa model itu sangat kuat dan tepat. Dan Durbin-Watsonnya itu 1,68 sekian. Nilai ini kan mendekati 2, jadi menandakan tidak ada autokorelasi kuat, namun nilai ini agak lebih rendah dari 2, jadi perlu dicermati lebih lanjut dengan uji tambahan. Kesimpulannya, model ini nunjukin bahwa
L dan K itu punya pengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Modelnya itu kuat secara statistik karena R square-nya itu sangat tinggi dan tidak ditemukan masalah signifikan dalam autokorelasi berdasarkan nilai Darwin-Watson. Selanjutnya model log-log. Dia itu model regresinya log Y sama dengan 3,887600 plus 0,468332 log L plus 0,521279 log K. Interpretasinya, interceptnya kan 3,88 sekian. Dia itu tidak signifikan secara statistik karena probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Artinya L dan K sama dengan 0, nilai Y diperkirakan sebesar 3,88 sekian, namun nilai ini tidak berarti secara ekonomis. Terus koefisien log L dia kan 0,46 sekian, artinya elastisitas output terhadap tenaga kerja sebesar 0,46 sekian. Jika tenaga kerja meningkat 1%, maka outputnya naik sekitar 0,47%. P-value-nya dia lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya koefisien log K dia kan 0,521 sekian, artinya elastisitas output terhadap modal sebesar 0,521 sekian. Jika modal naik 1%, maka output akan naik sekitar 0,52%. Dia P-value-nya lebih kecil dari 0,05, artinya signifikan. Nah, return of scale atau skala hasilnya itu dia log L plus log K itu kan hasilnya sama dengan 1, artinya skala hasil konstan. Jika tenaga kerja dan modal meningkat bersama-sama sebesar 1%, maka output juga meningkat 1%. Nah, F statistiknya itu sama P-value-nya ini, dia itu model secara keseluruhan signifikan menunjukkan variabel input log L dan log K secara bersama-sama berpengaruh terhadap log Y. Terus R square dan adjust R square itu modelnya menjelaskan 96,4% variasi dalam log output log Y, menunjukkan model sangat baik dan presisinya tinggi. Darwin-Watsonnya itu kan mendekati 2 karena dia 1,9 sekian. Jadi tidak ada masalah autokorelasi dalam residual. Ini berarti model memenuhi salah satu asumsi penting OLS. Jadi kesimpulannya, tenaga kerja dan modal berpengaruh signifikan terhadap output. Model memiliki skala hasil konstan, cocok dengan asumsi Cobb-Douglas. Model sangat baik secara statistik dan ekonometrik. Sekian interpretasi dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mengestimasi tugas yang ketiga dari data buku Gujarati, yaitu kami mengambil data 6.5 adalah data time series. Nah, data time series ini ada variabel infrared dan juga unread. Jadi, variabel infrared itu adalah inflation rate atau tingkat inflasi, dan unread itu adalah unemployment rate atau tingkat pengangguran. Jangan lupa datanya itu pindahin ke Excel. Setelah itu datanya di copy, lalu kita masuk ke if use. Karena if use-nya dia data time series, jadi ininya regular frekuensi, ininya tetap annual ya. Start date-nya dia dari 1960 tadi kan sampai 2006. Terus klik OK. Kemudian kalau udah kita klik quick empty group, lalu panahnya jangan lupa dikeratasin, terus kita paste. Nah, ini adalah data time series-nya. Selanjutnya kita akan mencari data line log. Jadi, ini dinamain dulu grup 1, oke. Setelah itu kita objek, copy objek. Lalu karena kita mau nyari data line log, maka kita klik di sini, proc, lalu make equation. C-nya ini pindahin ke tengah. Nah, karena dia line log, maka lognya yang dilogkan adalah unread-nya ya. Setelah itu klik OK. Nah, ini adalah datanya. Jangan lupa dikasih nama equation line log. Nah, selanjutnya kita akan mencari data logline. Jadi, data logline itu dari sini tadi, sama caranya kita klik proc, make equation, lalu C-nya itu pindahin lagi ke tengah.
Terus karena ini locklink, jadi locknya itu di depan, gantian yang di lockkan adalah infrarednya. Lock infrared. Terus klik oke. Nah, ini adalah data dari locklink. Kita tutup dulu yang ini. Nah, gimana Nov? Bener nggak kira-kira dataku? Ada yang salah nggak? Betul Arlia. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan diinterpretasikan oleh Novi. Selanjutnya saya akan membacakan interpretasi dari masing-masing model. Yang pertama model boleh di share screen Lia hasil estimate-nya? Boleh. Dah. Oke, lanjut. Yang pertama itu ada model Linlock. Bisa dilihat di sini untuk model regresinya sendiri itu ada infrared sama dengan min 1,6236 plus 3,3666 log unread. Untuk interpretasinya untuk yang C itu sama dengan min 1,623613. Itu artinya jika log unread sama dengan 0, maka tingkat inflasi diperkirakan sebesar min 1,623613%. Namun ketika P value sama dengan 0,5924, interpretasi intercept tidak signifikan. Jadi kita tidak terlalu mempermasalahkan nilainya dalam interpretasi ekonomis. Nah, selanjutnya ada log unread itu sama dengan 3,366594. Koefisien ini berarti jika tingkat pengangguran meningkat sebesar 1%, maka tingkat inflasi akan meningkat sebesar 3,366594%. Karena efek pengangguran terhadap inflasi positif dan dampaknya semakin kecil ketika unread semakin besar. Karena efeknya dibagi dengan unread, namun P value sama dengan 0,0557. Artinya, koefisien ini tidak signifikan secara statistik pada tingkat 5%, tapi marginality signifikan pada tingkat 10%. Selanjutnya itu ada F statistiknya, itu sama dengan 3,8585 dan P value-nya itu 0,0557. Artinya secara keseluruhan model ini tidak signifikan pada level 5%, tetapi hampir signifikan pada level 10%. Nah, kemudian itu ada R squared-nya itu ada 0,07897. Hanya sekitar 7,9% variasi inflasi yang dijelaskan oleh log pengangguran. Ini sangat rendah, menunjukkan bahwa model ini tidak memiliki daya penjelas yang kuat. Selanjutnya ada Durbin-Weston. Itu sebesar 0,465. Nilai ini menunjukkan autokorelasi positif yang kuat. Artinya nilai residual dari 1 tahun cenderung sangat berkorelasi dengan tahun sebelumnya. Pelanggaran terhadap asumsi klasik OLS, standar error, dan nilai P bisa tidak valid. Kesimpulan dari model ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengangguran, semakin tinggi inflasi, yang tidak sejalan dan teori Phillips curve klasik atau trade-off negatif antara pengangguran dan inflasi. Namun, dalam konteks sejarah data 1960 sampai 2006, periode stagflasi 1970-an bisa menjelaskan fenomena ini. Lalu pengaruh log pengangguran terhadap inflasi positif dan marginality signifikan, tapi daya penjelas model sangat lemah, serta autokorelasi harus diperbaiki sebelum kesimpulan model bisa digunakan secara tepat. Selanjutnya itu adalah model log-lin. Untuk model sendirinya itu ada log infrared sama dengan 0,5586 plus 0,1178 unread.
Interpretasinya tersendiri itu C-nya itu sebesar 0,558554. Maksudnya itu saat unread sama dengan 0, nilai logaritma dari infrared diprediksi sebesar 0,558554. Dalam konteks ekonomi, ini lebih merupakan titik potong dan tidak terlalu berarti secara substansial. Untuk unreadnya itu sebesar 0,117754. Artinya, setiap kenaikan 1% dalam tingkat pengangguran akan meningkatkan log infrared sebesar 0,117754 dengan p-value-nya itu sama dengan 0,0694. Ini berada sedikit di atas signifikansi konvensional sebesar 0,05, namun masih bisa dianggap marginality signifikan pada level 10%. Selanjutnya itu ada F statistik, itu sebesar 3,4609 dan probabilitasnya itu ada 0,0694. Secara keseluruhan, model ini hampir signifikan pada level 10%, tapi tidak signifikan pada level 5%. Selanjutnya ada adjusted R-squared, itu ada 0,0508, bahkan lebih rendah setelah dikoreksi untuk jumlah variabel. Ini menunjukkan bahwa ada banyak faktor lain yang mempengaruhi inflasi dan belum dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya itu ada Durbin-Watson statistik, sama dengan 0,4233. Nilai ini jauh di bawah 2, menunjukkan kemungkinan adanya autokorelasi positif yang sangat kuat dalam residual. Ini melanggar asumsi klasik OLS dan bisa membuat standar error menjadi bias. Hasil uji signifikansinya menjadi kurang bisa dipercaya. Untuk kesimpulan model ini sendiri itu kurang kuat secara statistik dengan daya jelas yang rendah dan indikasi kuat autokorelasi. Perlu perbaikan model, misalnya menambah variabel lain, transformasi atau mengatasi autokorelasi. Perlu hati-hati dalam mengambil kesimpulan dari model ini. Meskipun ada arah hubungan yang masuk akal secara teori, namun bukti statistiknya tidak cukup kuat untuk menyatakan signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Sekian interpretasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton pemaparan tugas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.